ada 3 hal yang tidak bisa lama disembunyikan, yaitu matahari, bintang, dan juga kebenaran. Untuk itu kami dari tim Gentala Politeknik Negeri Medan akan menganalisis kasus pelayanan perusahaan armada daerah Provinsi ADC. Berdasarkan kasus yang ada, maka terdapat beberapa indikasi ketidakwajaran dan telah terjadinya kecurangan. Di mana yang pertama yaitu tunggakan biaya docking kepada dokter kapal runway sebesar 1.285.613.300 per 10 Juli tahun XX. Diketahui bahwa biaya docking kapal merupakan salah satu biaya operasional yang dibiayai oleh subsidi angkutan pelayanan teknis dan telah dibayarkan oleh Satgas Perhubungan Darat Provinsi ADC Kementerian Perhubungan. Temuan ini diperoleh dari pembayaran docking kepada KMP. Hal ini memungkinkan suatu kecurangan dapat terjadi berupa manipulasi atas biaya yang terdapat dalam perusahaan tersebut, seperti biaya docking. Ketika tunggakan biaya docking terjadi, maka akan mempengaruhi akun utang biaya yang ketika dikoreksi akan menunjukkan munculnya nilai akun utang pendapatan lain. Adanya utang biaya yang muncul menyebabkan biaya tingginya nilai yang pengaruh laba perusahaan. Nah, hal ini dapat terjadi dengan asumsi perusahaan ingin memperkecil laba untuk menghindari hal-hal tertentu seperti pembayaran pajak. Dan kedua, terdapat pungli yang dilakukan oleh adik kandung direktur utama bernama Mr. C yang pada saat itu adalah pengawas kapal feri dari perusahaan. Dikatakan bahwa Mr. C adalah pengawas kapal feri dari perusahaan tersebut. Dia setiap harinya meminta staf pengawas lapangan pada kapal feri motor penumpang KMP Tanjung 123 di dermaga 345 untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar Rp500.000. Jika dikalikan 6 trip per hari berarti sebesar Rp3 juta. Hal ini memungkinkan suatu kecurangan terjadi berupa penyalahgunaan kekuasaan yang dimana Mr. C merasa berhak melakukan pungli dengan jumlah tertentu karena dia merupakan adik kandung sang direktur utama. Namun, kecurangan ini dapat ditelusuri dengan cara menyelidiki bukti atas kutipan yang dilakukan Mr. C kepada staf pengawas lapangan pada kapal motor penumpang KMP, yang dimana bukti ini dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan lain atas pungutan yang dilakukan oleh Mr. C ataupun nilai dari piutang atas pungutan yang dilakukan oleh Mr. C. Indikasi ketiga yaitu adanya kebocoran pendapatan pembayaran. Diketahui jika perusahaan tersebut mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak, namun uang tidak masuk ke kas perusahaan yang seharusnya menjadi pendapatan kas perusahaan tersebut. Hal ini dapat memungkinkan suatu kecurangan dapat terjadi berupa penipuan atas kontrak yang ada. Selanjutnya, langkah yang dilakukan oleh auditor untuk membuktikan kecurangan. Berdasarkan paparan sebelumnya, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan audit investigatif ini, yang mana kami membaginya ke dalam 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapan praperencanaan. Pada tahapan praperencanaan dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dan menganalisis adanya indikasi kecurangan. Nah, adapun audit investigatif yang hendak dilakukan harus memperoleh jawaban atas apa informasi indikasi kecurangan. Yang kedua, siapa saja yang melakukan kecurangan. Yang ketiga, di mana dilakukan kecurangan tersebut. Yang keempat, kapan dilakukan kecurangan tersebut. Yang kelima, mengapa pihak yang dicurigai tersebut melakukan kecurangan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah bagaimana pihak yang dicurigai tersebut melakukan tindakan kecurangan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu auditor untuk menentukan hipotesa awal. Adalah tahapan perencanaan. Nah, dalam tahapan perencanaan ini yang dilakukan atas kasus PT ABC adalah yang pertama, membuat hipotesis. Nah, hipotesis dibuat berdasarkan hasil pertanyaan yang telah kita peroleh dari tahapan perencanaan. Yang kedua, menyusun audit program. Nah, program audit yang dilakukan berupa substantif penuh untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi. Hal ini perlu dilakukan oleh auditor, mulai dari pemeriksaan dokumen-dokumen dan juga sampai kepada sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan, serta kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, dan juga program audit ini dilakukan berdasarkan waktu yang telah disusun dengan auditor sebelumnya. Yang ketiga, melakukan perencanaan atas sumber daya yang dibutuhkan. Nah, berbekal dari audit program yang telah kita buat pada tahapan yang kedua, langkah selanjutnya ialah melakukan perencanaan atas sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap prosedur yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk membuat kegiatan audit investigatif dilakukan berjalan secara efektif dan juga efisien serta tujuan audit dapat tercapai. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pengumpulan bukti. Dalam tahapan pengumpulan bukti, auditor akan mengumpulkan semua bukti-bukti yang dianggap kuat dan juga dijadikan sebagai bukti hukum guna mengungkap kasus fraud seperti yang terjadi pada kasus PT ABC. Dalam kasus PT ABC, adapun bukti utama yang diperoleh yaitu yang pertama, bukti tunggakan biaya docking pada dokumen perkapalan B sebesar Rp1.285.613.300. Yang kedua, bukti wawancara dengan staf pengawas lapangan pada KMP atau kapal motor penumpang Tanjung 123 di dermaga 345.
Yang ketiga, bukti transaksi atas pungli yang dilakukan oleh Mr. C, adik kandung direktur utama yang diperoleh dari pihak AIT Tanjung 123. Yang keempat, wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan pungli yang dilakukan oleh Mr. C pada staf pengawas lapangan pada kapal motor penumpang Tanjung 123 di dermaga 345. Dan yang terakhir, yang kelima, bukti konfirmasi temuan pembayaran fee sebesar 10% dari nilai kontrak KNPA dan KNPB. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu tahapan evaluasi bukti. Dalam tahap evaluasi bukti, bukti-bukti yang ada akan dianalisis untuk melihat sesuai bukti dengan hipotesa awal yang kita buat. Pada tahapan ini, bukti akan menjadi alat yang digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesa yang kita lakukan. Yang kelima adalah tahapan pelaporan. Di tahapan pelaporan bukti akan disusun laporan audit investigatif sebagai bukti dokumentasi bahwa auditor telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, kerugian dan potensi kerugian yang terjadi serta pihak yang bertanggung jawab, di mana kerugian yang pertama yaitu kerugian finansial yang tidak sedikit. Kerugian finansial ini akan berdampak pada pendapatan daerah. Kerugian yang kedua berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan armada daerah Pemprov ABC yang menimbulkan hancurnya nama baik perusahaan armada daerah Pemprov ABC. Selain kedua sanksi tersebut, perusahaan armada daerah Pemprov ABC berpotensi dikenai sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku karena sudah merugikan pemerintah daerah. Adapun pihak yang bertanggung jawab atas kecurangan ini ialah Direktur Utama Mr. B dan adik kandungnya yaitu Mr. C karena melakukan kecurangan yang merugikan pemerintah daerah. Adapun tanggung jawab seorang auditor dalam mengungkapkan kasus ini ialah auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang sesuai melalui proses penyelidikan ataupun investigasi yang dilakukan, yang dimana bukti-bukti ini dikumpulkan untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi dalam kasus ini. Ketika auditor telah mengungkapkan kasus ini berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, maka auditor berhak memberikan solusi berupa tindak lanjut yang harus dilakukan oleh perusahaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ketika perusahaan tidak melakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang ada, maka auditor berhak mengeluarkan opini audit yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Berdasarkan pembahasan atas kasus yang telah kami bahas sebelumnya, maka teori yang mendukung terhadap kasus ini ialah fraud triangle, yang dimana fraud triangle ialah teori yang digunakan untuk mengetahui alasan dan potensi kemungkinan kecurangan yang akan terjadi, yang dimana teori triangle ini terdiri dari peluang atau opportunities, yang kedua itu tekanan atau pressure, dan yang terakhir itu pembenaran atau rationalization. Selain itu, SPAP juga mendukung pembahasan ini, yang dimana SPAP berisi tentang etika seorang auditor untuk melakukan penugasan auditnya. Auditor harus mematuhi segala kode etik yang telah diatur dalam SPAP sehingga auditor berhak bersikap jujur serta independen.